Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Rabu Pekan Biasa ke-14, 6 Juli 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Saveria FSGM dari Paroki Kristus Raja Katedral Tanjung Karang. Selamat mendengarkan. Dipanggil dan diutus untuk mewartakan kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang yang sudah dibaptis, kita sesungguhnya menerima anugerah perutusan dari Allah. Kita telah dipersatukan dengan Putranya dan diutus untuk ambil bagian dalam karya pelayanan Putranya. Tugas perutusan itu bersifat personal, sebagaimana panggilan pun bersikap personal. Artinya, panggilan dan perutusan itu menyentuh ranah pribadi. Kita dipanggil secara pribadi dengan nama masing-masing. Kita dianugerahi meterai sebagai abdi-abdi Kristus yang dengan tulus melayani melalui setiap karya-karya kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil, Yesus memanggil murid-muridnya satu persatu dengan nama masing-masing, dan inilah ciri personal itu. Yesus memanggil ke-12 rasul dengan nama masing-masing, dan ciri personal menunjukkan kedekatan secara pribadi antara sang guru dengan muridnya. Yesus sungguh mengenal mereka. Selain sebagai persekutuan, juga mengenal sebagai pribadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian pun dalam panggilan hidup kita. Tuhan mengenal kita secara pribadi pula. Tuhan memiliki relasi personal dengan kita secara intim.
relasi ini tak terwakilkan. Relasi ini hanya antara saya dan Dia. Dan Yesus jauh mengenal pribadi kita ketimbang kita mengenal diri kita sendiri. Kita mesti menjaga relasi secara pribadi dengan Tuhan dan menjaga yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, relasi personal para murid diwujud nyatakan dengan menjalankan tugas perutusan secara total. Mereka diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Para murid mewartakan sukacita Injil ke seluruh dunia. Bagaimana dengan kita para pengikut Kristus? Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil dan diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Dan bagaimana kita dapat menjadi utusannya? Pertama-tama, kita hendaknya menjalani relasi personal dengan Tuhan, dan menjadi utusan kita bisa memulai pertama-tama dalam lingkup keluarga ataupun komunitas kita. Kita berjuang untuk membangun komunitas keluarga yang penuh kasih, yang selalu diterangi dengan sukacita Injil. Kita menjadi gereja mini di tengah masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita saling mengasihi dalam keluarga, pancaran kasih dan sukacita akan memancar kepada orang lain, kepada sesama yang kita jumpai. Marilah kita menyadari akan tugas panggilan kita dan menjalankan dengan penuh cinta kasih. Dengan demikian, kita dapat memancarkan kebaikan dan kasih kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita. Amin.